salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nadia Andromeda, dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah psikologi abnormal, di mana mata kuliah psikologi abnormal ini menjelaskan tentang perkembangan perilaku abnormal pada manusia dengan karakteristiknya. Mahasiswa akan membedakan dan menganalisis perilaku abnormal dan ciri-cirinya berdasarkan DSM-5 dan PPDGJ atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia. Penelitian dan perkembangan abnormalitas manusia juga semakin berubah sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, masyarakat, dan teknologinya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sejarah psikologi abnormal dan perspektif kontemporer serta perspektif psikologis tentang abnormalitas perilaku manusia, sehingga bisa memahami fenomena dan menggunakan metode observasi dan wawancara, serta memahami fungsi tes psikologi untuk pengukuran abnormalitas secara ilmiah dan sistematik. Mahasiswa mendukung suasana akademik dengan proaktif mengutarakan setiap pendapat dan mampu menambah produktivitas akademik melalui penugasan dan aktivitas pembelajaran daring dan luring. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan berbicara dan berpikir kritis melalui pembelajaran daring maupun luring. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu membangun kerjasama antar individu dan kelompok untuk memperjelas pemahaman ciri-ciri gangguan psikologis yang tepat sesuai panduan DSM-5 dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia. Untuk pertemuan 7 dalam video pembelajaran, kita akan membahas tentang definisi gangguan mood, tipe gangguan mood, etiologi atau penyebab gangguan mood, dan juga menjelaskan tentang perspektif psikologis untuk gangguan mood, serta penanganan gangguan mood dan pencegahan bunuh diri. Metode pembelajaran yang dilakukan melalui ceramah, diskusi, membaca riwayat kasus yang disajikan oleh mahasiswa sendiri ataupun dosen, membaca PPDGJ, dan penjelasan dalam buku Psikologi Abnormal Ratu Snevit Green tahun 2015. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat datang di mata kuliah Psikologi Abnormal di pertemuan yang ke-7 ya teman-teman ya. Baik, di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas apa? Kalau sesuai dengan RPS kita, gangguan mood dan bunuh diri. Apa sih mood itu? Apa itu mood? Artinya adalah silakan ya. Suasana hati atau suasana perasaan. Oke, terima kasih Nia. Nah, itu nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan kita di pertemuan yang ke-7 ini. Namun sebelumnya saya akan mau mengabsensi kalian terlebih dahulu, dan sebelum absensi kita akan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin Kuera. Baik semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Vera. Baik teman-teman, di pertemuan yang ke-6 minggu kemarin kita sudah membahas tentang gangguan disosiatif ya. Nanti saya akan sedikit mereview. Nah, apa sih yang sudah kalian dapatkan dan masih kalian ingat ketika kita membahas tentang gangguan disosiatif. Namun sebelumnya saya mau bertanya dulu pada Dea, untuk teman-teman hari ini apakah ada yang izin dan tidak masuk Dea? Ada Ibu. Ada ya? Siapa saja? Siapa yang izin dan siapa yang tidak masuk? Yang izin ada Eca, El, Via, Cici, Amel, dan yang sakit Nata. Oke, baik. Ada orang ya? Baik, untuk teman-teman yang sakit kita doakan bersama-sama bahwa semoga mereka lekas sembuh dan bisa bergabung kembali dalam perkuliahan kita
Oke, teman-teman. Di pertemuan yang ke-6, saya ingin mereview terlebih dahulu tentang gangguan disosiatif. Adakah yang masih ingat pembagian dan jenis tipe-tipe gangguan disosiatif itu? Apa saja pembagiannya? Jonathan, oke, silakan. Oke. Di sini sih ada tiga jenisnya Bu. Yang pertama gangguan identitas disosiatif, kemudian yang kedua amnesia disosiatif, dan ketiga yang terakhir gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Depersonalisasi dan derealisasi itu yang terakhir. Nah, saya ingin bertanya tentang salah satu jenis ya dari gangguan disosiatif itu amnesia disosiatif. Taufik bisakah menjelaskan beberapa ciri-ciri dari amnesia disosiatif yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Bisa Bu. Yang pertama, kehilangan memori biasanya disebabkan oleh pengalaman traumatis atau stres. Terus yang kedua, traumatis, subjektif termasuk amnesia lokal, amnesia selektif, dan amnesia menyeluruh. Terus yang ketiga, dapat dikaitkan dengan disosiatif, kondisi langka di mana seseorang dapat bepergian ke lokasi baru dan memulai hidup baru dengan identitas yang berbeda. Dia membentuk identitas baru, kehilangan identitas yang lama. Itu DID ya, dissociative identity disorder. Nah, di minggu ini sesuai dengan rancangan pembelajaran di semester kita, bahwa kita nanti akan menjelaskan tentang gangguan mood ini diawali dari definisi dan pasti tentang pembagiannya, karena banyak sekali jenis-jenisnya. Gangguan mood ini ada yang mengatakan gangguan mood ini sebagai gangguan bipolar. Bipolar itu artinya dua kutub. Ada kutub apa? Kutub apa? Dan kutub apa? Ayo. Kutub mania dan kutub depresi. Sehingga disebut sebagai dua kutub gitu. Moodnya itu berada di antara dua kutub ini. Dan teman-teman, selain itu setelah kita membahas tentang tipe-tipenya, kita nanti juga akan membahas tentang etiologi atau penyebab. Entah itu terkait dengan penyebab dari berbagai perspektif psikodinamika atau psikoanalisis. Kemudian kita juga menggunakan kacamata atau perspektif behavioral. Kita pasti juga akan membahas menggunakan perspektif humanistik dan berbagai perspektif lain. Dan yang paling penting sepertinya nanti kita juga akan membahas dari perspektif kognitif, gitu ya. Karena perspektif kognitif ini memberikan peranan yang cukup besar dan bisa memberikan deskripsi yang cukup banyak. Kenapa sih ada orang-orang yang memang memiliki kecenderungan besar untuk mengalami gangguan bipolar, gitu ya, baik itu yang tipe mania ataupun yang tipe depresinya. Baik, teman-teman sudah menyiapkan PPDDJ kah? Sudah, Bu. Ya, karena dalam membahas ciri-ciri kita tidak bisa mengarangnya, kita tidak bisa tiba-tiba menyatakan bahwa judgement dan sebagainya, tetapi kita membutuhkan alat ukur, observasi, wawancara, dan mendasarkan pedoman pendiagnosaan melalui PPDDJ. Ya, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, mood disorder. Saya gambarkan dulu slide-nya. Tidak mau ya rupanya. Saya cancel dulu. Sudah terlihat? Yang di belakang juga terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Nah, kenapa saya menampilkan gambar ini? Yang pertama, katakanlah ini namanya si Ivon. Ivon ini dia pernah didiagnosa mengalami gangguan bipolar disorder. Ada kutub mania dan kutub depresi. Seperti ini penampilannya dia ketika sedang mania dan seperti ini penampilannya dia ketika sedang depresi. Jadi ini hanya sebuah anggaplah ini sebuah histogram atau chart yang untuk memahami sebegitu tajamnya perbedaan antara dua kutub itu tadi. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, tentang mood disorder, nampak ya? Nampak. Nah,
saya akan membahasnya terlebih dahulu dari kondisi mania. Mania berarti di kiri saya, di situ mania with psychosis. Mania yang paling parah itu disebut mania dengan gejala psikotik. Di sisi yang paling kiri, itu yang mania paling ekstrim. Kemudian di sebelahnya ada kondisi mania saja, kondisi mania. Kemudian di sebelahnya hipomania. Ini masih tetap mania di sini dengan berbagai ciri-cirinya nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian ada elation, normal mood, dan dysthymia. Nah, ketiganya ini ketika berada di sini, tidak nampak ya. Elasi, normal mood, sama dysthymia. Kalau sering terjadi swing yang sering sekali terjadi dengan penyebab yang kurang jelas, akhirnya dia masuk sebagai cyclothymia gitu. Nah, tetapi di sini ini belum masuk ke depresi. Kelompoknya tetap di siklotimik. Itu siklotimia. Nah, semakin ke kanan, teman-teman, kita akan melihat bahwa di sana itu ada mild depresif, depresi yang paling ringan, mild depression atau depresi minor sudah masuk ke sana. Kemudian di sebelahnya ke kanan lagi kita melihat moderate depression. Semakin ke kanan di sana ada simptom depression. Yang terakhir depression with severe yang seperti psikosis, depresi yang disertai dengan gejala psikosis. Nah, dalam kondisi depressive disorder ini biasanya akan muncul mulai keluhan-keluhan, misalnya salah satunya adalah keinginan untuk mengakhiri hidup. Makanya kenapa di dalam pembahasan tentang gangguan suasana perasaan ini sampai dibahas tentang bunuh diri juga. Jadi demikian berdampaknya depresif ini akhirnya dalam buku yang kita jadikan pegangan juga diangkat tentang kasus bunuh diri dan berbagai kasus yang ada di sana. Oke, teman-teman, saya ingin bertanya terlebih dahulu dan silahkan teman-teman memberikan skor antara 1 dan 0 gitu ya, sehingga nanti bisa mengukur diri sendiri. Saya merasa sakit hati, murung dan sedih. Saya tidak menikmati berbagai hal seperti ini sebelumnya. Saya merasa bahwa orang lain akan lebih baik bila saya mati. Ini kan pikiran-pikiran yang menunjukkan bahwa seseorang mengalami gejala depresi dengan pikiran bunuh diri. Saya merasa bahwa saya tidak berguna atau dibutuhkan. Saya memperhatikan bahwa berat badan saya menurun atau justru malah semakin naik, juga sangat mungkin. Memiliki permasalahan tidur, gelisah dan tidak bisa diam, pikiran yang tidak jernih dan sulit untuk memfokuskan perhatian, merasa lelah tanpa alasan, dan merasa putus asa mengenai masa depan. Nah, seperti itulah teman-teman. Nanti silahkan skornya diisi ketika kita berdiskusi ya. Kita akan memahami itu. Nah, yang pertama tentang gangguan mood itu sendiri. Mood atau suasana perasaan sebenarnya adalah suatu gejala yang menyebabkan perubahan suasana perasaan kita, dan perlu kita pahami hal ini berkaitan dengan apa yang terjadi di luar diri kita, lingkungan sosial, tuntutan misalnya, tekanan, trauma dan pengalaman di masa lalu, hambatan yang harus dilalui dalam setiap tahapan perkembangan dari kehidupan, ditambah lagi dengan kondisi biologis kita. Kita ingat bahwa di dalam tubuh kita ada neurotransmitter. Ada neurotransmitter tertentu yang memang mereka bertugas untuk menghasilkan hormon, di mana hormon-hormon tersebut akhirnya membuat suasana perasaan kita berubah-ubah, gitu ya. Mungkin yang perempuan ya, kalau pas akan mendekati masa menstruasi atau premenstrual syndrome, ada yang bisa kok jadi lebih sensi ya. Kalau kok lebih mudah tersinggung, ada yang seperti itu? Saya Iya ya, gitu ya. Salsa dan teman-teman yang lain juga merasakan seperti itu, terutama yang cewek-cewek nih.
Nah, di sana karena memang ada perubahan hormonal yang tentu saja berpengaruh kepada suasana perasaan perempuan gitu. Dan itu terjadi di setiap bulan gitu. Kalau begitu itu sesuatu yang normal atau yang tidak normal? Normal atau abnormal? Normal ya. Jika terjadi pada perempuan, kalau terjadi pada laki-laki? Enggak normal. Normal nggak? Oke, baik. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Ini yang pertama, di sisi yang paling kiri tadi itu ada episode manik. Nah, adakah yang pernah merasakan euforia, kegembiraan, rasa optimis yang sangat berlebihan? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Misalnya, itu kan pasti ada sebabnya ya. Misalnya kalian dapat meraih prestasi yang diinginkan, misalnya dapat penghargaan, gitu, merasakan euforia enggak? Bangga sama diri sendiri, ada kenaikan kepercayaan diri, sangat percaya diri, kemudian merasa sangat yakin, gitu ya. Nah ini episode, kalau pada orang-orang episode mania, gejalanya sering tidak diketahui sebab yang pasti. Tetapi secara alami mereka mengalami ketidakteraturan tersebut. Contohnya misalnya, kadang-kadang mereka berbicara tidak nyambung, tetapi sangat bahagia sekali dengan energi yang sangat besar ya di sana. Meningkat self esteem yang meningkat, ada rasa confident yang sangat ekstrim, sangat percaya diri, dan ada peningkatan dalam jumlah kecepatan aktivitas fisik dan mental dalam berbagai derajat kepayahan. Barangkali biasanya ngantukan, kok ini nggak ngantuk-ngantuk sama sekali, pengen aja bekerja, bersih-bersih kamar terus. Ada yang misalnya kok jadi pengen olahraga gitu ya, olahraga nggak capek-capek rasanya, bersih-bersih rumah dari pagi sampai sore, tetap aja konsisten gitu energinya. Sementara teman-temannya yang lain gitu misalnya waktu kerjasama gitu sudah capek, waktunya istirahat. Nah ketika dalam episode mania penderita bipolar, mereka sedikit sekali merasakan rasa ngantuk ataupun lelah gitu. Itu dalam episode mania. Tuh. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, sedangkan dalam kutub depresi ada gejala utama. Di sana gejala utamanya kehilangan minat dan kegembiraan. Gak pengen ngapa-ngapain, datar banget ya, males. Mungkin apa ya? Kalau sekarang ada yang menyebut istilahnya nolep gitu ya. Iya, ada istilah nolep ya. Nolep gitu. Mager banget rasanya itu. Kemudian berkurang energi yang menuju aktivitas dan meningkatnya keadaan yang mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Baru ngapain aja sudah sangat lelah gitu. Males ngapa-ngapain, disuruh mudah sekali menangis, murung gitu ya. Mudah sekali menangis, murung. Konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang. Kemudian rasa bersalah, gagasan atau kegiatan yang membahayakan diri sendiri atau melukai diri sendiri. Kadang-kadang belum tentu dia akan melakukan suicide thinking, tapi bisa juga self harm. Seperti apa biasanya kalau self harm yang sering kalian ketahui, misalnya kasus-kasus di sosial media atau kasus yang pernah kalian baca, misalnya self harm biasanya apa yang dilakukan? Apa itu? Melukai diri sendiri. Garis tangan. Seperti contohnya juga ada yang membenturkan kepala pendek juga Bu. Oke, membenturkan kepala. Minum obat. Apalagi minum obat Bu. Ya Siska? Biasanya kayak minum obat-obatan. Kena jumlah banyak. Meminum obat-obatan juga banyak, Iya. gitu ya, yang sehingga berdampak secara fisik. Iya. Tiduran terus, gitu ya. Terus. Oke, baik. Nah itu adalah salah satu gejala yang nampak dan bisa kita kenali di sekeliling kita untuk ketika kalian biasanya membaca kasus-kasus tertentu. Nah teman-teman, tadi yang mania ada 3 tipe ya. Sekarang yang depresi pun juga ada 3 tipe. Ada depresi ringan, di mana depresi ringan ini identik dengan depresi minor yang merupakan perasaan melankolis. Melo tuh gimana sih yang kalian merasakan? Kira-kira kalau kalian lagi melo banget orangnya, atau mungkin kalau kalian dia tuh orangnya melo banget,
Biasanya ciri-ciri atau sifat yang muncul dari kata-kata melo itu seperti apa? Seperti apa sih? Melo, melankolis orangnya. Mungkin mudah tersinggung, sensitif ya, Iya. mudah menangis. Kemudian tidak banyak aktivitas, menarik diri dari sosial, males ketemu sama orang, mungkin mengurung diri di dalam kamar, gitu ya. Iya, Bu. Itu ciri-ciri melankolis dari depresi ringan. Tidak terlalu berminat untuk melakukan kegiatan sosial. Kemudian ada depresi sedang. Nah, teman-teman, ini ada bagaimana prevalensi kejadiannya juga ya. Kalau depresi ringan tadi, setidaknya memiliki 2 dari gejala utama dan 2 atau 3 dari gejala lainnya. Itu masuk ke kategori depresi. Sedangkan pada penderita depresi sedang, itu bisa dikatakan dia depresi sedang selama kurang dari 2 minggu berturut-turut memperlihatkan perilaku yang sama dan konsisten depresifnya, kemudian mengalami kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Dan ketika melakukan diagnosa, saat nanti kita membahasnya di dalam ini ya PPDBJ kita, dia hanya 3 sampai 4 dari gejala lainnya. Kalau yang depresi ringan kan 2 sampai 3 gejala. Begitu gejalanya meningkat, berarti masuk ke depresi yang sedang. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan tentang depresi mayor. Kalau sudah masuk ke depresi mayor, artinya perjalanan atau riwayat penyakit depresi ini pada akhirnya nanti akan semakin parah ya kalau sudah masuk ke depresi mayor. Dengan kriteria utama ada kemurungan yang dalam dan menyebar luas. Murung gloomy. Dia tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan selayaknya. Kemudian kehilangan energi dan semangat. Penderita seperti asap yang mengalami sesak sekali untuk melakukan kegiatan, seperti ada awan hitam yang menyelimutinya. Kadang-kadang sering digambarkan seperti itu karena perasaan murung itu sulit sekali untuk dilawan bagi para penderita depresi yang sudah mayor. Dan hal ini menyebabkan penderita sulit untuk berfungsi, terkadang disertai dengan keinginan untuk bunuh diri, atau bahkan kalau tidak bunuh diri pun dia akan melukai dirinya sendiri. Dan biasanya sudah mulai menurun self hygiene-nya. Jadi males mandi. Kemudian males bangun di pagi hari. Ketika malam hari dia sulit sekali tidur dan berlangsung selama berhari-hari. Tidur di pagi hari menuju siang hari, gitu ya. Ada perubahan jam sleep wake atau jam biologis bangun dan tidur yang menjadi kacau pada penderita depresi mayor. Semakin parah biasanya akan disertai dengan paranoia atau halusinasi pendengaran. Ada yang saya mendengarkan bisikan-bisikan tertentu. Saya mendengar, misalnya saya melihat, saya mendengar ada orang di dalam kamar saya, dia mengurung saya, membuat saya nggak bisa keluar. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita dan penjabaran tentang gangguan mood dan suasana perasaan serta bunuh diri. Dan Budak sudah merekomendasikan ya salah satu film yang nanti bisa kita bahas bersama di grup WA kita. Judulnya Melankolia ya. Ini menjelaskan tentang bagaimana perjalanan sebuah depresi dan gangguan bipolar terjadi pada seseorang. Itu judulnya Melankolia gitu. Nah, teman-teman, terima kasih untuk partisipasi teman-teman dalam membahas serta membaca materi, kemudian membahas kasus, kemudian pertanyaan yang sudah disampaikan, saya sampaikan terima kasih. Dan Bu Nadia pun juga mohon maaf jika ada satu
dan lain hal, baik itu kata ataupun perilaku yang tidak berkenan selama proses pelaksanaan perkuliahan ini berlangsung. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, silakan disiapkan. Kita akan membahas tentang gangguan kepribadian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam.